Isu kontemporer human trafficking, eksploitasi perempuan dan anak. Di tengah kemajuan dan peradaban kesadaran global dan hak asasi manusia, masih terdapat sebuah bayangan gelap yang mengancam nyawa dan martabat jutaan orang di seluruh dunia. Perdagangan manusia dengan eksploitasi perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, perdagangan seksual, komersial, pornografi daring, maupun penyalahgunaan untuk keperluan kejahatan lainnya. Nah, eksploitasi seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan yang serius, di mana seseorang, yaitu perempuan atau anak, dijadikan objek seksual untuk mendapatkan keuntungan baik bagi pelaku maupun pihak lain. Alasan mengapa isu ini penting untuk dibahas. Isu ini penting dan relevan untuk dibahas karena isu ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dasar, karena perempuan dan anak memiliki hak untuk hidup aman, hak untuk hidup bebas dari pelecehan, mendapatkan pendidikan, dan berkembang dengan layak. Eksploitasi melanggar hak-hak ini secara total, mulai dari hak atas martabat hingga hak atas kesehatan dan perlindungan yang dijamin oleh hukum, seperti terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perjanjian Internasional. Seperti kasus eksploitasi di mana seorang gadis di bawah umur, yakni berumur 14 tahun, diduga menjadi korban eksploitasi sosial oleh seorang remaja yang berusia 18 tahun. Berdasarkan keterangan korban kepada ibunya, terlapor korban dijual kepada seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Nah, yang lebih memprihatinkan, penjual juga disebut telah menyiapkan tempat berupa kamar kos sebagai lokasi terjadinya perbuatan tersebut. Bahkan kejadian ini diduga bukan yang pertama. Korban mengaku telah 3 kali dieksploitasi oleh terlapor dengan modus serupa. Fakta dan data terkait isu ini. Kasus eksploitasi ini diduga terjadi pada 28 September tahun 2025 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di sebuah kos di Kelurahan Pebundayan, Kecamatan Kotambangu Selatan. Nah, pelakunya adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang berinisial AM, dan korbannya adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Melati. Dampak sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis. Dampak sosialnya, isu ini dapat menyerang hak asasi manusia, merusak kepercayaan sosial dan struktur keluarga. Sedangkan dampak ekonomi, korban kehilangan kesempatan pendidikan dan kerja produktivitas individu dan masyarakat. Dampak budaya dapat merusak nilai-nilai kebersamaan. Dampak pada ekologis, korban sering ditempatkan dalam kondisi tinggal yang tidak layak, meningkatkan beban pada sumber daya dan sanitasi. Refleksi teologis dan misiologinya. Semua manusia diciptakan sesuai imago Dei dengan martabat yang sama. Eksploitasi bertentangan dengan ajaran kasih dan keadilan agama, serta prinsip kesetaraan di hadapan Tuhan. Misi meliputi pertentangan struktur tidak adil, peran sebagai pelindung dan advokasi korban,
serta transformasi norma budaya yang membenarkan eksploitasi. Dasar Alkitabiah Kejadian 1 ayat 27 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau yang disebut dengan imago Dei, yang berarti memiliki martabat yang sama dan tidak dapat direndahkan. Pandangan iman Kristen. Interpretasi teologis didasarkan pada iman Kristen yang menekankan martabat manusia sebagai citra Allah. Ajakan dan aksi. Eksploitasi terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran agama. Mari kita bergerak bersama untuk mengakhiri segala bentuk penyalahgunaan ini. Mari kita bertindak bersama. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Kita bagikan informasi tentang bentuk dan tanda-tanda terjadinya eksploitasi. Yang berikut, kita melakukan aksi langsung, yaitu kita melaporkan ke pihak yang berwenang jika kita menemukan kasus eksploitasi. Peran gereja adalah sebagai tempat perlindungan dan pendukung, menyediakan ruang aman bagi korban, serta layanan konseling dan penyembuhan trauma berdasarkan nilai-nilai agama. Peran mahasiswa dapat menyelenggarakan seminar dan sosialisasi di kampus maupun masyarakat tentang bentuk-bentuk eksploitasi dan cara pencegahannya. Peran orang percaya dapat menjaga dan mengawasi kondisi, peran perempuan dan anak, serta segera bertindak jika ada tanda-tanda eksploitasi. Nah, perjalanan untuk mengakhiri eksploitasi dan melindungi perempuan serta anak mungkin penuh tantangan. Namun, di balik setiap langkah yang kita ambil adalah cahaya harapan yang semakin terang. Jangan biarkan ukuran tantangan membuat kita menyerah. Setiap langkah menuju keadilan adalah kemenangan kecil yang akan berkumpul menjadi perubahan besar. Bersama kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia di mana setiap orang bisa hidup dengan aman, bermartabat, dan meraih impian mereka, karena harapan yang kita bangun hari ini adalah cahaya yang akan menerangi cahaya masa depan. Terima kasih.